Ya Habibi ya Muhammad. Datangnya dari Abah Zahra di Probolinggo. Pertanyaannya adalah, Alhamdulillah wa syukurillah, tadi malam kami mengikuti Khol Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Mukhdar, dan Al-Fakir ingin lebih dalam mengetahui siapakah sosok daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Mukhdar. Semoga kami mendapat barokah, katanya. Alhamdulillah. Inda dzikri salihin tatanazalur rahmat. Ketika disebut orang saleh, kisah-kisah beliau, maka Allah akan menurunkan rahmat. Dan sering kita membahas tentang manaqib para awliya salihin bimunasabah hawliyahnya. Kemarin dilaksanakan khal Al-Jad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Mukhdar. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Mukhdar, beliau dilahirkan di Madinah Munawwarah dari seorang ayah yang luar biasa, khususnya tentang Al-Quranul Karim, Al-Habib Ali bin Ahmad bin Hussein Al-Mukhdar, dan perempuan salihah Hababah Fatimah binti Ali Surati, India. Jadi ibunya Habib Abdullah ini dari India, Surati. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Mukhdar dibawa oleh ayah dan ibunya ke Indonesia, tepatnya di Pasuruan. Rumah ayahnya di belakang atau di depan pondok pesantren Salafiyah Kiai Hamid. Dan di situ abahnya Al-Habib Ali membangun masjid. Sampai sekarang masjid itu makmur dengan nama Masjid Ali Al-Mukhdar, Masjid Habib Ali Al-Mukhdar. Habib Abdullah dididik oleh ayahnya dengan Al-Quranul Karim, sehingga beliau menghafal Al-Quran secara sempurna dalam usia 12 tahun. 12 tahun hafal Quran. Dan ini dari Al-Khal Ali Mugebel, dari ayahnya Habib Muhammad Mugebel, besan. Jadi abah menikah dengan putri Habib Muhammad Mugebel. Besannya Habib Muhammad Mugebel tanya sama Habib Abdullah, ya Ammi Abdullah, umur berapa antum hafal Quran? Beliau menjawab, Isna Ashar, umur 12 tahun. Ini dari beliau sendiri. Beliau sebelumnya hidup dalam kekayaan, karena kakeknya, ayah dari ibunya, Ali Babana. Ini, ibunya Fatimah binti Ali Surati. Ali Babana ini orang kaya raya. Orang kaya raya. Hampir seluruh tanah di Jalan Nusantara Pasuruan itu miliknya. Nah, dan di Madinah keluarga beliau itu punya wakaf sampai saat ini. Di Madinah Munawwarah dekat makam kubur Masjid Nabi SAW ada wakaf. Jika anak cucunya tinggal di Madinah, maka setiap bulan atau setiap tahun akan dapat itu jariyah wakaf. Wakaf untuk anak cucu. Dan sepupu kita tinggal di Madinah, anaknya Muhammad Al-Mukhdar. Sampai sekarang kita dengar dia dapat itu. Artinya orang kaya raya hidup dalam kekayaan yang melimpah Habib Abdullah. Tapi dia ketika sudah masa muda dan melewati itu, beliau tinggalkan semua itu. Beliau tinggalkan kemewahan ayahnya, kemewahan yang diberi oleh ibunya. Beliau aqbal ala Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mulai saat itulah beliau banyak berzikir dan banyak mendatangi orang-orang saleh di zaman beliau, seperti Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf dan orang-orang saleh yang hidup di zaman itu.
Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Muhdar menikah pertama dengan Syarifah Al-Muhdhariyah dari Surabaya, punya anak Ammi Ali Al-Muhdar, Ammi Salim Al-Muhdar, dan Maryam binti Abdullah Al-Muhdar. Dua laki-laki, satu perempuan. Sebelumnya menikah dengan salah satu cucu dari Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, punya anak satu, Al-Ammi Muhammad bin Abdullah Al-Muhdar, yang keturunannya sekarang ada Sayyid Yahya dan Sayyid Ali, tinggal di Jember, dan anak-anak saudara-saudaranya. Kemudian menikah Habib Abdullah dengan Bunyai, ya, Fauzah binti Abdul Hasib. Itu melahirkan banyak anak, termasuk perempuannya yang masih hidup sekarang ini ada dua, laki-lakinya tinggal satu, Ammi Ahmad. Mudah-mudahan panjang umur semua, termasuk Al-Walid yang laki yang tua, Al-Walid Habib Ismail, kemudian Habib Abu Bakar Al-Muhdar Dai itu yang terkenal, dan kemudian Habib Ja'far wa Habib Abdul Qadir. Beliau hidup di dalam lisannya selalu zikir kepada Allah. Ibadahnya luar biasa. Lisannya itu seperti wasiat Nabi SAW ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, syariatmu telah banyak, maka beri aku amalan yang aku pegang teguh." Nabi bersabda, "La yazal lisanuka rutban bidzikrillah." Hendaknya kamu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah lisanmu. Itu diamalkan oleh Habib Abdullah, maka belum pernah terlihat Habib Abdullah itu diem. Kalau enggak baca Quran, ya salawat kepada Nabi SAW. Beliau sering itu membaca, "Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana wa filana ma madha ya wasi'al karamin sallallahu alam." Terus seperti itu sampai Al-Khal Ali Gaibah cerita kepada kita ketika diajak Habib Abdullah ke pasar beli itu sambil sholawat, Allahumma sholli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berapa ini? Oh, masya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak pernah lepas lisannya itu zikir sama Allah Subhanahu wa taala, jalan zikir, duduk zikir. Sampai dijuluki Habib Sholawat. Habib Sholawat karena lisannya selalu bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendidik anak-anaknya untuk tidak cinta dunia dan untuk beribadah kepada Allah dan cinta akhirat. Itu beliau terapkan. Bagaimana beliau tadi itu menanamkan untuk cinta akhirat, sehingga tidak peduli apa penilaian orang. Sering kejadian dialami oleh Sayyidil Walid sendiri. Habib Ismail cerita kepada kita, pernah waktu di stasiun kereta api di Gerati, Allah Allah mau kemana, atau mau ke Gresik atau mau ke tempat. Alhasil di stasiun kereta api itu di zaman itu orang-orang lagi bangga dan merasa keren ketika baca koran, baca majalah. Habib Abdullah lihat itu semua, hatinya takadar, gak senang. Apa yang dibaca itu? Apa manfaatnya dibaca itu? Koran banyak kabar-kabar riba, namimah dan seterusnya. Hanya beliau beber surbannya dibeber di bawah. Al-Walid Habib Ismail disuruh duduk di bawah. Orang-orang duduk di kursi, dia duduk di bawah, baca burdah sambil nunggu kereta api. Abah waktu cerita itu mengatakan, saya sampai nangis karena malu sama orang. Habib Abdullah mendidik, enggak ada pemalu. Mereka baca koran, baca majalah enggak malu, kita baca burdah malu. Di stasiun kereta api, nunggu kereta api sambil baca burdah. Dia kan enggak mau ada waktu kosong. Dia naik di kereta api, di dalam kereta api juga seperti itu. Diceritakan oleh salah satu putrinya, Syarifah Ruqayyah
binti Abdullah Al-Muhdar yang tinggal di Rejoso Pasuruan, udah meninggal alaiha rahmatullah. Pernah putri-putrinya masih gadis waktu itu, tiga putrinya atau lebih bersama beliau di kereta api. Ya seperti kebiasaan beliau pakaiannya nggak rapi ya, mungkin bisa ditampilkan di TV oleh teman-teman. Seperti itu, pakaiannya nggak rapi ya, sorban dikalungkan gini, dibuat sorban putih dikalungkan gini, udah diseribut-seributkan, udah pakai gamis, pakai jas biasanya beliau. Di dalam kereta api beliau pakaiannya seperti itu, pakaian seperti itu langkah di zaman itu kan. Sambil mulutnya itu lisannya sholawat kepada Nabi Rabbi bin Mustafa, sholawat, baca Quran dengan suara yang agak terdengar gitu, sehingga orang-orang yang di situ menganggap ini lucu, ditertawakan Habib ini. Dan putri-putrinya yang masih gadis waktu itu malu ya, wajar anak muda. Ditegur abahnya, abah jangan gitu, abah kita malu. Lah Habib Abdullah ingin menanamkan apa yang harus kita malu dan apa yang kita nggak harus malu. Kenapa nak? Kok malu? Abah ini ditertawakan orang. Loh kenapa memangnya kok ditertawakan orang? Ada apa abah? Salah apa gitu loh. Abah ini sholawat dengan suara sampai agak keras terdengar oleh mereka. Oh, karena abah ini sholawat, mereka tertawakan abah. Mana yang tertawa nak? Itu bah, dilihat. Iya benar kamu nak. Mereka tertawakan abah. Iya. Oh kalau gitu kita juga bisa tertawa nak. Ayo kita tertawa seperti mereka. Mereka tertawa, kita tertawa. Udah sama. Syahid bagaimana beliau itu menanamkan bahwa jangan ada waktu kosong dari zikrullah dan jangan peduli penilaian orang ketika kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian lisan beliau selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Abah Hababah istri beliau Fauzah binti Abdul Hazib, beliau cerita, kita ini dengar kalau abahmu mau datang, dengar suaranya jauh sebelum sampai rumah, udah suaranya dengar duluan, sholawat kurang beberapa meter itu sudah terdengar suaranya masuk rumah dulu sebelum orangnya masuk rumah, suara sholawat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, lisannya enggak pernah lepas dari sholawat, zikir dan Al-Quran. Ibadah beliau luar biasa ya, qiyamul lail bisa dikatakan tidak pernah beliau tinggal. Wah kata inilah simah aulia salihin, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Tapi ada hal yang bisa kita ambil manfaat ya. Kalau qiyamul lail semua aulia qiyamul lail. Ketika beliau itu setelah bangun, sebelum sholat dan baca Quran, di qiyamul lailnya beliau bikin kopi dulu. Beliau sangat senang dengan kopi. Bahkan kalau bikin kopi itu dikatakan 1 gelas besar gitu. Yuhibbul kahwa. Karena Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim juga cinta sama kopi, diriwayatkan seperti itu. Sebelum beliau sholat dan ibadah, beliau bikin kopi dulu. Kopi itu, menikmati kopi itu, setelah selesai beliau puas, baru mandi, wudu dan sholat tahajud dan zikir sampai fajar. Habis fajar diteruskan, nggak turun dari musalla. Ada musalla beliau yang sekarang alhamdulillah masih dijaga di desa Pakuniran ya, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ada musalla kecil, musallanya Habib Abdullah Muhdar, musalla hanya masyarakat tapi beliau ibadahnya di situ. Mulai qiyamul lail, dilanjutkan salat subuh, dilanjutkan zikir sampai isyraq. Ditanya Habib, kenapa antum waktu qiyamul lail kok bikin kopi dulu, gak langsung sholat? Beliau mengatakan nafsu menginginkan kopi. Kalau saya paksa nafsu ini untuk langsung sholat,
nanti dia ganggu saya, mengingatkan saya kepada kopi, sehingga sholat saya nggak khusyuk, Quran saya nggak khusyuk. Maka kita kasih dulu kesenangannya, selama tidak melanggar syariah, selama dibolehkan, kita kasih dulu kesenangannya. Kita kasih senang kopi, nggak apa-apa, nafsu, kalau mau minum kopi, sudah puas, baru kita ajak untuk sholat. Maka sholat kita bisa khusyuk, bacaan Quran kita nggak terburu-buru karena kepingin minum kopi, karena nafsu udah puas. Subhanallah, ini pelajaran bagi kita ya, bagaimana kadang-kadang nafsu itu selama tidak melanggar syariat perlu kita ikuti, untuk supaya kita ajak dia, nafsu kita itu untuk ibadah nggak sulit. Kecuali orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi, itu mereka mujahadah, selalu memerangi nafsunya, itu babnya lain. Taib. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Muhdar, beliau sangat kuat sekali hubungannya dengan para salihin di daerahnya. Wahakadha dikatakan kullu tuyur ala ashbahiha taqa'u. Burung itu akan hinggap, akan berteman dengan burung yang sejenis. Burung merpati tidak akan berkumpul kecuali dengan burung merpati. Nggak ada merpati kumpul sama burung gagak. Nah, artinya para aulia as-salihin itu temannya ya aulia as-salihin. Di antara sahabat Al-Habib Abdullah bin Al-Muhdar, di antara kalangan para habaib, beliau sangat dekat dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Husain. Abdul Qadir bin Husain As-Segaf, ayahanda dari Habib Taufik, sangat dekat. Bahkan kedekatan itu dibuat oleh Habib Abdullah membantu Habib Abdul Qadir menjualkan sarungnya. Akan habaib kita, Masya Allah, ibadahnya, dakwahnya tidak lepas dari kerja untuk mencari rezeki halal, syaraf, sehingga tidak mengharapkan pemberian orang. Habib Abdul Qadir bin Husain jualan sarung, Habib Abdullah ikut menjualkan sarungnya. Dikatakan yang sama Habib Abdullah ini, sarungnya ini diutangkan ke orang, tapi yang dibuat bayar uang pribadinya dia. Kenapa? Karena orang-orang yang diutangkan itu banyak yang nggak bayar. Ketika didatangi lagi sama Abdullah, ini ada di gedung Caluk, tetangga kita ini, ada rumah yang sering didatangi oleh Abdullah, cinta sama beliau. Ketika didatangi, si Syekh Bulban mengatakan, masih belum punya uang Habib. Dipikir Habib mau nagih. Enggak. Habib enggak nagih uang sarung. Habib silaturahmi. Jangan sedih, jangan susah. Enggak punya uang, enggak usah bayar, enggak apa-apa. Santai. Banyak yang seperti itu. Sampai Allah rahmatullah Abba itu dicatat ya, orang-orang itu yang punya hutang sama Habib Abdullah itu dicatat. Kemudian setelah lama didatangi sendiri sama Abba. Ini nanti punya hutang sama Abah sekian. Oh bayar, dikasihkan sama Abah. Ini uang Abah Ismail, uang sarung orang-orang utang itu. Oh ya, Masya Allah, bayar mereka, kasihan. Ya wis diambil sebagian dikasihkan Abah. Syahid, mereka jualan sarung itu sebagai bentuk silaturahmi. Habib Abdul Qadir bin Husain dibayar uangnya dari uang pribadinya untuk membantu Habib Abdul Qadir bin Husain. Dan kedekatan beliau dengan para kiai, diantaranya Kiai Haji Abdul Hamid, Masya Allah. Kiai Hamid sangat cinta kepada beliau, dan sampai pernah ketika duduk dengan tamu-tamunya, Kiai Hamid berkata akan datang nanti ke tempat kita, wali min auliyaillah. Nabi bersabda, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang
per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang InsyaAllah makmur dengan solat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.